Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ledakan. Sebagai hasil dari ledakan yang kuat, seluruh langit menyala dengan warna yang berapi-api. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini terungkap tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa di hatinya untuk melanjutkan. Mereka merasa sangat mati rasa dari semua itu. Kekejaman yang dilakukan oleh monyet ini menjadi lebih buruk. Penempatannya sangat bagus dan kekuatannya melampaui keunggulan. Jelas, awan ke-8 ini tahu bahwa itu tidak akan membunuhnya dan karena itu sangat ketakutan sehingga memutuskan untuk melarikan diri. Meneguk. Tiba-tiba, sepertinya suku seribu setan sepertinya telah mengingat sesuatu saat mereka menelan ludah dengan susah payah. Ekspresi pahit mulai terbentuk di wajah mereka. Setelah ini, aku menyadari siapa orang yang menghancurkan dinding mantra suku kita. Jumlah kekuatan yang mengerikan, bersama dengan jejak yang sudah dikenal, aku juga tahu siapa di belakangnya sekarang. Kami sangat khawatir dan gugup selama beberapa hari, bertanya-tanya kultivator transformasi bayi senior mana yang datang untuk membalas dendam pada kami. Setelah semua ini, kami menyadari bahwa monyet inilah yang meledakkannya. Para tetua suku setan langit juga tercengang. Melihat betapa destruktif dan kuatnya Suke, hati mereka mulai bergetar dan mereka tidak bisa berkata-kata. Segera setelah ledakan di langit, awan guntur menghilang dan Suke turun dari altar. Dia bisa mendengar bunyi bip sistem berdering keras di kepalanya. Apa? Saya masih harus menunggu 24 jam lagi sebelum bisa diaktifkan? Bukankah itu terlalu lama? Suke membalas setelah mendengar pesan sistem. Terlepas dari apa hasilnya, sepertinya kesengsaraan memberinya dorongan adrenalin tanpa melukainya sama sekali. Dia bahkan mendapatkan banyak poin tindakan sulit. Yang paling penting baginya adalah dia berhasil menaikkan level God of Hell's Compulsion hingga 55% setelah gelombang ke-8. Dia lebih dari setengah jalan untuk memaksimalkan kemampuannya. Namun, agar dia berhasil melewati kesengsaraan tanpa banyak masalah, dia membayar harga yang cukup besar untuk itu. Terlepas dari 9 pil penghindaran petir yang dia gunakan, dia masih harus membeli sepasang peralatan yaitu Spirit Visage dan Banshee Veil. Ledakan. Tepat pada titik ini, suara keras terdengar dari bawah altar. Kedengarannya persis seperti gelombang lain telah tiba. Itu adalah ledakan yang ganas dan kuat. Suke membeku saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat. Apa yang dia lihat mengejutkannya. Kesembilan kolam petir yang mengelilingi altar tampaknya telah mengamuk dan dipenuhi dengan aktivitas gila. Itu memancarkan aura yang sangat kuat dan sangat menakutkan. Itu hampir terlihat seperti binatang buas yang menakutkan akan muncul dari kolam. Lihat, kesembilan kolam itu bereaksi dengan sangat keras. Apa yang terjadi? Sejak dulu, satu-satunya orang yang bisa mengaktifkan kesembilan kolam petir pada saat yang sama adalah nenek moyang kita. Monyet ini, bagaimana dia bisa melakukan itu? Semua orang di sekitar yang menyaksikan ini terkejut, namun tidak ada yang meragukan identitas Suke sedetik pun. Satu-satunya masalah adalah dia berhasil mengaktifkan 9 kolam pada saat yang sama yang membuat semua orang takut. Pada saat berikutnya, ledakan keras muncul saat Suke dan seluruh altar tempat dia berdiri ditenggelamkan oleh 9 sumber energi listrik. Ding! Setelah mendeteksi kekuatan energi listrik, God of Hell's Compulsion telah meningkatkan tingkat penyerapannya 2 kali lipat. Ledakan. Selanjutnya, arus listrik tak terbatas berkerumun di atas kepala seperti air dan menyembur ke setiap inci kulit dan pori-pori Suke sebelum memasuki pembuluh darahnya. Suke berdiri tepat di tengah semua aktivitas saat dia menyerap semua energi yang ada. Pupil matanya menjadi lebih besar dan lebih besar. Dengan jumlah energi yang mengalir melalui nadinya, dia merasa seperti akan meledak. Pembuluh darah dan meridian di dalam tubuhnya terasa seperti ditusuk oleh ribuan pisau dan jarum saat retakan mulai terbentuk di kulitnya. Namun, kemampuan pasif dari Spirit Visage sangat kuat. Itu meningkatkan penyembuhan luka dengan kecepatan gila. Oleh karena itu, saat retakan atau luka terbentuk di kulitnya, itu akan pulih pada saat berikutnya dan sembuh. Ini memberi Suke sensasi rasa sakit terlebih dahulu, sebelum dia terbebas dari rasa sakit. Ini berlanjut berulang kali. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak bisa mengendalikan energi di dalam tubuhku lagi. Suke bergetar sebelum dia menamparkan udara saat pusaran berputar besar muncul di telapak tangannya. Energi berlebih yang tidak bisa diproses tubuhnya disalurkan keluar dari pusaran.
Ledakan. Suara indik telinga kemudian terdengar keluar dari telapak tangannya. Pusaran itu berputar-putar dengan intensitas hiruk-pikuk sampai mulai berbentuk bola yang berputar dan memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Gemuruh yang memekakkan telinga mulai menyebar kemana-mana, menyebabkan telinga orang banyak itu sakit. Pusaran di telapak tangan Suke terus berputar hingga menjadi bola energi listrik dan berputar semakin cepat. Jumlah kekuatan itu terus meningkat dalam hitungan detik. Suke membeku kaget melihat pemandangan di depannya saat matanya terbuka lebar. Persetan denganku. Apa aku baru saja menggabungkan Chidori dan Rasengan? TN, referensi keterampilan Naruto. Ledakan. Tiba-tiba, bola cahaya bercahaya itu meledak dari tangannya dengan begitu kuat hingga mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Segera setelah gelombang kejut dikirim, energi listrik mulai mengembun di sekelilingnya sekali lagi, karena mengelilinginya. Pada saat yang sama, notifikasi sistem berdering di kepalanya. Ding! Setelah mendeteksi kekuatan energi listrik yang ada, God of Hell's Compulsion telah menyerap hingga 58% dari potensi maksimum. Ding! Setelah mendeteksi kekuatan energi listrik yang ada, God of Hell's Compulsion telah menyerap hingga 60% dari potensi maksimum. Ding! Setelah mendeteksi kekuatan energi listrik yang ada, God of Hell's Compulsion telah menyerap hingga 65% dari potensi maksimum. Gelombang energi tanpa batas menyebar ke seluruh dan ke setiap inci tubuhnya saat dia merasa lebih kuat setiap detik. Suke berdiri tepat di tengah bidang aktivitas sambil terus mengentalkan energi besar dari bola. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan dari bola petir ini luar biasa. Bagaimanapun, semua orang yang hadir adalah saksi kekuatan sejati Suke dan melihat betapa kuatnya dia. Bersama dengan Sullinger, mereka tidak akan tertandingi dalam pertempuran. Oleh karena itu, bahkan setelah suku Seribu Setan mulai meneriakkan ketidakpuasan mereka, tidak ada orang lain dari suku lain yang bergabung dengan suara mereka. Pada saat yang sama, Suke hampir selesai menyerap semua energi listrik. Tubuh fisiknya menjadi sangat tangguh dan kuat. Otot dan pembuluh darahnya terdefinisi dengan baik saat kulitnya memancarkan cahaya putih yang menjadi bukti nyata betapa banyak energi yang telah dihabiskan untuk menempa tubuhnya. Dari waktu ke waktu, busur petir bahkan akan menyambar kulitnya. Ding! Selamat kepada tuan rumah, Suke, karena berhasil menyerap hingga 100% yang dibutuhkan untuk elemen listrik. Cabang energi ini telah kenyang sepenuhnya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil memperoleh keterampilan dari kemampuan God of Hell's Compulsion. Kamu telah mendapatkan kendali penuh atas petir. Pesan sistem terdengar beberapa kali di kepala Suke. Pada saat yang sama, semua energi di dalam altar mengalir ke tubuh Suke karena menjadi bentuk energi misterius yang tersimpan di dalam dirinya, siap digunakan kapan saja. Pada saat berikutnya, Suke menyadari bahwa dia bisa merasakan segala sesuatu yang mengandung energi listrik dalam tubuh mereka dalam radius beberapa ratus kilometer. Faktanya, dia menyadari bahwa dia bahkan bisa mengendalikan mereka. Brengsek, bisakah aku sekarang dianggap sebagai Raja Petir? Aku Thor. Suke sangat gembira tak terkira. Dia tidak pernah berharap untuk menuai imbalan yang luar biasa dari God of Hell's Compulsion. Selain itu, dia baru menyelesaikan satu cabang kemampuan, yaitu listrik. Jika dia berhasil mendapatkan sepenuhnya semua elemen berbeda dari logam, api, air, tanah, dan lainnya, tidakkah dia akan mampu mengendalikan seluruh dunia? Memikirkan hal ini saja memenuhi hati Suke dengan antisipasi dan kegembiraan. Namun, hal yang membuatnya paling bersemangat saat ini adalah fakta bahwa dia baru saja menciptakan bola petir sendiri. Ledakan. Yang harus dia lakukan hanyalah menyulap pikiran itu di kepalanya dan dia bisa segera merasakan sensasi kesemutan di ujung jarinya. Pada saat berikutnya pusaran berputar muncul tepat di telapak tangannya lagi saat mulai membeku menjadi bola petir. Percikan api keluar dengan mengancam dari bola petir ini saat suara kejutan bisa terdengar. Kemudian, sistem berbunyi sekali lagi. Ding! Sistem telah mendeteksi bahwa tuan rumah, Suke, telah menemukan mantra baru. Kekuatannya saat ini belum ditentukan. Silakan pilih nama untuk mantra baru ini. Terkutuklah aku, apakah saya benar-benar menemukan mantra baru? Haha, dan saya bisa menyebutkannya juga? Wajah Suke penuh dengan kebahagiaan. Aku tidak pernah menyangka hari ini akan datang. Hanya dengan membuat mantra secara acak, aku bisa memutuskan nama untuk itu. Kekeke, aku harus menyebutnya apa? Vortex Sphere? Tidak. Vortex biasanya tidak memiliki kilat. Lightning Vortex?
Kedengarannya sama sekali tidak bagus. Persetan, aku mengerti. Aku sudah memikirkan yang bagus. Tiba-tiba, mata Suke berbinar ketika dia berbicara dengan penuh semangat. Sistem, cepat. Saya punya nama yang bagus untuk itu. Tolong suarakan namanya. Sistem menjawab. Bahkan tanpa berpikir dua kali, Suke berbicara dengan percaya diri, monyet memblokir petir. Sistem berhenti selama beberapa detik sebelum menjawab, pendaftaran nama berhasil. Dan pada titik ini, ada suara teriakan dan cemoohan. Anggota suku Seribu Iblis masih tak kenal lelah dan masih berusaha menggalang dukungan dan menggulingkan Suke sebagai Raja Iblis. Lihat monyet itu, dia sudah mencuri semua energi di dalam kolam petir. Bagaimana jika kolam tidak mengisi kembali energi dalam waktu 100 tahun? Bagaimana generasi masa depan kita akan melakukan kesengsaraan mereka? Itu benar, monyet ini berkepala dingin dan ceroboh. Dia sama sekali tidak memikirkan ras kita. Dia tidak layak menjadi raja kita. Anggota 1000 suku iblis berteriak dengan sangat agresif, terutama adik dari Raja Harimau, yang berbicara paling keras. Kamu pantas mendapatkan semua rasa sakit karena hidup rendah seperti itu. Seluruh suku 1000 setan memalukan bagi ras kita. Itu benar, dan kalian semua bahkan diam-diam telah menangkap banyak anggota ras manusia dan memakannya hidup-hidup. Jangan berasumsi bahwa kita tidak mengetahui fakta ini. Begitu banyak tindakan jahatmu yang benar-benar mengkhianati semua aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita bertahun-tahun yang lalu. Hari ini, kamu akan merasakan murka Raja Iblis kita yang baru. Para tetua mencaci maki mereka dengan keras seolah-olah akhirnya diberi kesempatan untuk berbicara setelah bertahun-tahun menoleransi mereka. Para tetua mulai mengungkapkan semua pelanggaran mereka di depan semua orang yang hadir. Wajah Tiger King menjadi hitam karena marah saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya berubah merah dan niat membunuh terpancar keluar dari tubuhnya. Dia menyerupai harimau yang tampak menakutkan siap menerkam mangsanya. Namun, dia tidak berani bertindak sembrono karena dia tahu bahwa Sulinger mengawasinya dengan cermat. Dari semua orang yang hadir di tempat kejadian, satu-satunya orang yang ditakuti Raja Harimau adalah Sulinger. Bahkan setelah Suke menunjukkan beberapa keterampilan luar biasa, dia hanyalah seorang kultivator tahap inti emas belaka di mata Raja Macan dan karenanya dihina. Oleh karena itu, dia tidak takut pada Suke sama sekali tetapi takut pada Sulinger dan karenanya tidak bertindak. Ah, monyet sialan, tolong hentikan. Kami salah dan Anda dapat menyimpan energi listrik dari kolam petir. Anda dapat memiliki semuanya. Kami tidak menginginkannya lagi. Ya, dia benar, monyet. Tolong hentikan sekarang. Anggota suku 1000 setan memperhatikan bahwa Raja Harimau tidak bergerak. Melihat bahwa rasa sakit itu tidak akan diakhiri oleh pemimpin mereka, dan mereka tidak tahan lagi, mereka mulai memohon belas kasihan. Bukankah kamu baru saja memanggilku monyet terkutuk? Mata Suke berbinar saat dia terus tertawa. Dia kemudian bersiap untuk melemparkan bola petir yang sebesar bola basket. Hentikan! Raja Harimau berteriak dengan marah. Namun, dia terlambat. Bola petir terbang ke udara dengan cepat dan mendarat tepat di depan selusin anggota suku 1000 setan. Ledakan! Itu terdengar keras saat meledak. Ledakan keras dan kuat merobek tubuh terdekat dari beberapa manusia iblis. Seketika, mereka menjadi tidak lebih dari kabut darah. Sisanya yang kebetulan berdiri lebih jauh dari titik tumbukan terlempar ke udara sebelum mendarat di tanah dengan keras. Busur energi listrik menyelimuti tubuh mereka saat mereka bergerak-gerak keras di tanah. Monyet terkutuk, kamu meminta untuk mati. Tiger King akhirnya meledak, tidak bisa mentolerir adegan ini lagi. Dia berteriak keras saat dia berlari ke arah Suke. Suke tersenyum dingin sebelum tertawa, panggil aku Petapa Agung. Atau, Raja Iblis. Begitu kata-katanya jatuh, dia mulai mengisi bola petir lagi saat dia melemparkannya ke arah Raja Harimau. Wajah Raja Harimau jatuh saat dia bereaksi secara naluriah dan menyihir mantra pelindung untuk menangkis bola. Ledakan. Saat mantra pelindungnya disulap, itu muncul dalam bentuk dinding. Bola petir itu membentur dinding dengan keras, pecah karena benturan. Tubuh Tiger King terlempar ke udara dari dampak ledakan yang kuat dan mendarat agak jauh. Tubuhnya mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk keras saat sepotong darah menetes dari sudut bibirnya. Dia bahkan tidak memiliki energi yang tersisa untuk berdiri kembali. Yo, dia benar-benar selamat dari itu? Suke tersenyum polos. Karena Raja Harimau telah melewati kesengsaraannya, dia pasti sudah melewati tahap bayi asli.
Faktanya, dia bisa dianggap lebih dari setengah jalan menuju tahap transformasi bayi. Fakta bahwa dia bisa menangani bola petir blok monyet berukuran sedang menunjukkan bahwa dia cukup kuat. Namun, pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang berasumsi bahwa Sulinger akan mengintervensi Raja Harimau kedua yang bergerak melawan Suke. Sebaliknya, Sulinger bahkan tidak perlu mengangkat jari untuk melindunginya. Suke hanya menggunakan satu mantra dan itu cukup untuk membuat Raja Harimau melayang ke udara dan bahkan melukainya dengan parah. Kekuatan dan kekuatan seperti itu, apakah dia benar-benar dari Golden Core Stage? Itu luar biasa. Ah, Sage hebat, ampun, tiba-tiba, teriakan keras terdengar. Mengaum, boom malapetaka. Tabrakan keras dan bunyi gedebuk bersama dengan raungan menakutkan dari binatang iblis menjadi lebih kuat saat mereka mendekat ke arah menara. Tak lama, mereka sudah mulai mengelilinginya. Aula yang dipenuhi manusia iblis mulai menjadi pucat. Beberapa dari mereka sangat takut sehingga mereka duduk di tanah tanpa harapan, bibir mereka mulai gemetar ketakutan. Dari kejauhan terlihat binatang iblis besar, dari tahap lapisan kedua infan transformasi berteriak. Anak-anak makan mereka semua. Semua orang panik berkata, Raja Harimau, apa maksudnya ini? Dari awal kau bersekongkol dengan mereka. Sekarang pasukan monster akan memakan kita, kau pengkhianat. Aku pikir akan menjadi hal yang baik jika mengikutimu, tetapi aku tidak berharap kau malah menjadi anjing para monster ini. Raja Harimau gemetar penuh dengan ketakutan. Suke sangat marah dan berkata, kalian semua, apakah Kaisar Iblis seperti ini yang kalian mau ikuti? Demi memenangkan posisi Kaisar Iblis, Raja Harimau telah menjebak Sulinger, dengan menangkap Xiaoqi, dan mengandalkan para monster ini. Sebagai gantinya, para monster ini akan membunuh untuk kalian. Semua orang terdiam penuh dengan ketakutan. Tapi aku tidak akan menyerah, aku sudah memenangkan posisi Kaisar Iblis dengan tanganku sendiri, jadi aku akan bertanggung jawab atas suku iblis ini. Monster kecil ini dari suku monster iblis. Kalian pikir bisa mengalahkanku dengan kualitas kalian? Aku ingat, dengan tubuh penjara Wang Zhen, aku bisa mengontrol pergerakan petir. Dengan arai penghalang di sini, makhluk asing yang melewatinya akan disingkirkan, aku bisa menggunakannya. Kemudian Suke mengangkat tangannya, mengontrol petir di sekitar untuk menyerang para monster iblis itu, puluhan dari mereka tumbang begitu saja. Raja monster iblis penuh keheranan ketika melihat kekuatan Suke. Apakah ini adalah warisan para iblis jutaan tahun yang lalu? Kenapa ada arai petir? Bukankah ujiannya sudah selesai? Lihat itu, para monster itu tidak menyerang lagi. Ada arai pelindung di sini, mereka tidak akan bisa menerobos. Semua orang gembira ketika melihatnya. Tak lama, Sulinger diam-diam ke tempat Xiaoqi diculik, dia menghajar semua pengawal dari Raja Harimau itu. Kemudian, Sulinger membuka tali yang mengikat Xiaoqi, apa kau baik-baik saja? Kakak, aku baik-baik saja. Tapi bagaimana kau akan mengurus para monster ini? Untuk sekarang, Sun Wukong menggunakan arai penghalang, jadi mereka tidak akan bisa masuk. Kita akan aman di sini. Namun, itu hanya arai pasif, jika para monster itu mengepung kita dari luar, kita tidak akan bisa selamat. Jika aku bisa menyerang pemimpin para monster itu secara langsung, itu akan lebih mudah. Para monster itu sangat mematuhinya, tapi dia berada di lapisan kedua infan transformasi. Sulinger berenggumam pada dirinya sendiri. Tak lama muncul di benak Suke. Jika aku memperluas cakupan PETIRKU, kalian semua akan tersambar. Tiba-tiba, adik dari Raja Harimau menyerang Suke dari belakang. Sial, dasar bajingan. Oh tidak, ini buruk. Kontrol arainya terganggu. Akhirnya Suke tak bisa menahannya lagi. Sehingga arai pelindungnya terbuka. Tiba-tiba dari kejauhan Raja Harimau dan adiknya bernegosiasi dengan monster iblis itu. Saudara kedua, kau, kakak, suku iblis sudah berakhir. Mustahil untuk menang melawan para monster iblis ini. Saya mengambil inisiatif agar bisa menghancurkan arai dari dalam. Bisakah Raja Monster Iblis membiarkan saya dan saudara saya tetap hidup? Kedua sepasang harimau itu berkata dengan Raja Monster Iblis. Kemudian Raja Monster Iblis itu menjawab, hahaha, kerja bagus, saudara Raja Harimau, kau bisa bergabung dengan pasukanku. Tak lama kemudian Raja Monster Iblis berteriak, anak-anak serang dan bunuh mereka semua. Semua orang ketakutan dan penuh kepanikan. Oh tidak, arai pelindungnya sudah hilang, para monster itu sudah masuk dan mulai menyerang kita.
Semua ayo lari, selamatkan diri kalian.